Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Sigit Rahmat Prabowo, calon guru penggerak angkatan 5. Dalam kesempatan saya kali ini, saya akan membahas tentang implementasi budaya positif di sekolah. Dalam videonya, nantinya saya akan menampilkan satu, sosialisasi implementasi budaya positif di sekolah secara umum di depan guru-guru SMAN 1 Cikarang Selatan. Selanjutnya, nomor 2, saya akan melakukan sosialisasi secara individu dan kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah implementasi keyakinan kelas. Mari kita mulai dengan implementasi budaya positif di sekolah secara umum. Selamat menyaksikan. Kenapa Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi ibu dan bapak guru sekalian, para senior yang sudah bersempat menyempatkan diri datang hari ini untuk membantu saya dalam mencoba untuk bagaimana mempresentasikan hasil kajian saya yang saya lakukan di guru penggerak. Ya, hari ini saya akan membahas tentang sebuah kajian pengembangan budaya positif di sekolah. Nah, pertanyaannya, apa budaya positif di sekolah? Nah, seperti yang saya pelajari sebelumnya, dalam sebuah lingkungan belajar, guru adalah seorang petani. Petani apa? Ya, petani tugasnya itu bukan menciptakan tanaman. Jadi tugasnya itu adalah mempersiapkan ladang bagi tanaman yang akan dia tanam. Jadi kita tidak hanya seorang petani yang tugasnya menciptakan budaya positif dalam pembelajaran, lingkungan positif dalam pembelajaran, atmosfer pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Nah, nanti si anak mau berubah, tumbuh tidak akan bisa berubah. Ya padi akan tetap jadi padi, ya jagung tetap jadi jagung. Oleh karena itu, dalam pembelajaran positif yang ditekankan adalah itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita sepakati sama-sama maksudnya, ya, bahwa kita perlu melihat seperti apa peserta didik kita. Kita perlu memahami peserta didik kita sehingga nantinya kita mampu memberikan pembelajaran yang terbaik. Oke, itu yang harus kita sepakati bersama. Oleh karena itu, kita perlu mengenal peserta didik kita. Kadang-kadang peserta didik itu tidak mampu memunculkan satu potensi yang sama. Biasanya kita itu membuat standar ya dalam penilaian kita. Ini juga terjadi pada saya pada saat penilaian. Saya misalnya ingin membuat anak-anak mampu menganalisis jumlah jenis usaha di sekitar rumahnya. Nah, waktu itu sebelumnya saya selalu memaksakan anak-anak untuk membuat satu karya yang sama, video saja. Ternyata ini salah Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksakan satu hal yang sama karena anak memiliki potensi dan juga kemampuan yang berbeda dalam hal akademiknya maupun fasilitasnya. Jadi ketika saya ingin membuat analisis misalnya, saya tidak boleh sebaiknya saya membebaskan anak, menyerahkannya dalam bentuk yang mereka bisa. Misalnya ada yang menyerahkannya lewat video karena mereka jago video dan mereka mampu membuat video yang bagus, atau mereka tidak mampu membuat video tapi mereka bisa mengilustrasikannya dengan baik melalui foto ataupun gambar. Ya, jadi mereka bisa melakukannya atau mengumpulkan poster atau infografis lainnya. Atau mungkin ada anak yang tidak mampu atau seperti saya, sense of artnya kurang bagus gitu misalnya. Begini nggak bisa, ini nggak bisa. Mereka bisa mendeskripsikannya lewat tulisan. Mungkin mereka tidak bisa menggambar dengan bagus, tidak bisa memotret dengan bagus, tapi mampu membuat tulisan yang bagus. Nah, jadi kita harus
melihat kebutuhan anak. Selanjutnya, ini yang sering terjadi. Misalnya anak membuat kesalahan yang paradigma dalam diri kita sepertinya awalnya akan selalu bilang anak salah, anak malas, anak tidak mau A, anak tidak mau B. Nah, ternyata ini juga yang dipelajari saya juga salah, Bapak Ibu. Seharusnya kita melihat jauh ke diri atau ke dalam diri siswa tersebut. Apa sih masalahnya? Apa sih penghambatnya? Kemudian biarkan mereka bercerita, kemudian mereka akan mengeluarkan semuanya. Harapannya ketika mereka sudah mengeluarkan semuanya, kemudian mereka mampu membuat solid, mampu memecahkan masalahnya bersama kita tentunya dengan bantuan kita, dan akhirnya mereka tidak mendapatkan identitas gagal. Yang lebih penting Bapak Ibu, ternyata tidak ada satupun di antara kita para guru yang dapat memaksa siswa untuk berkembang. Semuanya ada di tangan siswa. Semuanya kehendak siswa. Jadi siswa memilih untuk dikontrol, siswa memilih untuk dibimbing, itu ada di siswa. Nah, sekarang saya minta dua orang ya, dua orang yang bisa jadi awal. Saya minta 3 nih, Wisma, Pak Komang, Pak Komang jangan, Pak Dian boleh Pak Dian? Nah, Pak Dian boleh di sini. Bantu saya Pak Dian. Iya. Nah, Pakai segala apa Pak? Hah? Nggak apa-apa. Saya kurang ini. Kemudian siapa lagi? Kalau bisa perempuan satu lagi, Bu Desi. Bu Desi ini jagoannya. Sebenarnya saya harus belajar banyak dari Bu Desi. Yang paham Pak Bu. Nah, bayangkan. Nah, sekarang Bu Isma menduplikasi saya. Oke. Bu Isma jadi perantara. Kemudian Bu Desi mempunyai peran B. Silakan ya Pak. Nah, saya sekarang perannya A nih Pak. Bapak perannya B. Oke. Jadi saya dan Bu Isma sekarang memiliki sesuatu yang sangat berharga, ya, dan mungkin hilang diambil bagi orang yang lain, diambil orang lain jika orang lain mengetahui gitu. Oke. Nah, tugasnya Pak Dian dan Bu Desi adalah dan Bu Desi adalah mengupayakan bagaimana si tangan ini bisa terbuka. Ya, bagaimana caranya? Bisa dengan cara kekerasan atau bisa dengan cara yang lembut ya. Oh, ibu punya uang nih, so mau buka nggak? Nanti kalau dibuka ibu kasih uang. Saya dibujuk, boleh dipaksa, boleh menggunakan kekerasan. Asal jangan berdarah aja ya. Oke. Nah sekarang Bu Desi dan Bu Ismaya. Oke, sekarang Bu Ismaya udah siap? Nah, kira-kira apa yang paling berharga di kamar itu? Siap? Oke. Nah, Pak Dian, bagaimana cara membuka dari kamar saya? Saya beri waktu 10 detik bagi Bapak dan Ibu untuk membuka kepala dia. Iya, itu aja. Ya. Gimana Pak? Kenapa Pak membuka? Nanti saya kasih sesuatu. Nanti kasih sesuatu. Kalau tidak sesuatu kenapa Pak? Ya bisa saja. Tapi ibu punya Saya kasih cemilan. Oh, kasih cemilan. Ya siapa lagi Pak? Kasih uang. Kasih uang. Di sini Wismaya dibuka nggak? Enggak. Kenapa nggak dibuka? Berharga banget. Berharga banget. Kenapa? Ya karena akan merubah hidup saya kalau dikasih ke Bu Eni. Oh gitu, kan merubah hidup saya. Nah, jadi nggak akan dibuka. Nggak akan. Nah, terus kenapa saya buka? Gitu. Nah, artinya nanti posisi kontrolnya ada di siapa? Ada di si anak. Gitu. Dan kita ini selalu mengupayakan bagaimana sih saya ingin, saya itu guru. Nah, saya bisa mengontrol anak. Anak harus mengikuti saya. Anak harus mengikuti cara saya di kelas. Gitu ya. Bisa dengan apa? Bisa dengan hukuman, juga bisa dengan
Nah pertanyaannya, masalah anak akan nanti akan membuka ayat terbaiknya atau tidak, itu terserah siapa? Terserah anak. Nah kalau saya tadi, saya mau matre gitu. Dikasih uang. Bagian anak saya mau ngasih uang, ya saya buka. Bagaimana dengan anak yang tertutup dari latar belakang yang kita tidak tahu seperti apa? Nah itu yang akan jadi pertanyaan. Ya terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Oke. Nah, di sini kita kenal ada beberapa ilusi ketika ada ilusi dari diri guru ketika dia mengajar seolah-olah guru itu mengontrol murid. Yang terjadi adalah murid memilih untuk dikontrol karena kita tahu sejak awal ketika kita sedang mengajar tidak semua murid sukses. Ya, bisa berupa pilihan atau mungkin anak memang tidak punya potensi di dalamnya. Ingat Bu, anak itu belajar hampir 14 mata pelajaran, masa dipaksa untuk kita semua, tidak mungkin kan? Atau ada yang, oh saya akan berusaha, saya memilih untuk mengikuti guru ini caranya dan kemudian sukses. Kemudian, bahwa semua pemerataan positif, efektif dan bermanfaat. Pertanyaannya, saya menghasilkan penghargaan di sekolah. Ketika anak nanti pergi ke dunia nyatanya, pertanyaannya, terus bagaimana? Siapa yang memberi penghargaan? Gitu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat mewarnai karakter. Biar mentalnya bagus, saya hamil. Saya kuatkan mentalnya dengan kekerasan. Bagi yang kuat, nah, tidak semuanya bisa bertahan gitu. Semuanya bisa. Masuk ICU ya. Selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lebih dewasa, kita lebih senior. Anak datang, anak siapa sih, masih kecil gitu ya. Padahal kita tahu tadi seperti yang ilustrasi tadi bahwa kontrol sebenarnya ada di anak. Anak akan memilih bahwa dia akan mengikuti apa yang akan kita ajarkan atau tidak. Karena hasil terbaiknya bukan waktu di sekolah. Di sekolah kalau di SMA cuma 3 tahun, selebihnya seperti itu. Kita sudah sepakat bersama bahwa kita ketika mengontrol siswa ternyata itu hanya ilusi kita. Tidak, anak-anak itu sebenarnya yang memilih untuk kontrol kita, walaupun dengan hukuman, walaupun dengan penghargaan. Nah, mari kita sekarang kita sepakat bersama. Nah, oleh karena itu kita sepakat bersama untuk berubah. Berubah seperti apa? Nah, di sini yang pertama adalah jauhi anggapan bahwa kebutuhan peserta didik kita semuanya sama. Tidak, anak itu datang dari keluarga yang berbeda. Anak itu datang dari kebudayaan yang berbeda. Bekasi Bapak Ibu. Saya saja hasil perpaduan dari namanya Sigit tapi nggak bisa bahasa Jawa karena bapaknya orang Betawi. Alkulturasi gitu. Tetangganya sudah banyak yang orang Magetan. Ya, samping kanan sudah orang Bali. Di kiri saya sudah orang Medan. Bekasi Bapak Ibu. Ya, kota industri. Semua orang dari seluruh Indonesia berdatangan untuk bekerja di Bekasi. Artinya apa? Anak datang dari sumber yang berbeda. Bahkan taraf ekonominya pun berbeda-beda. Jadi jangan beranggapan bahwa semua peserta didik kita punya kemampuan yang sama dan punya kebutuhan yang sama ketika datang ke SMA 1 Cikarang Selatan. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar beranggapan sama dengan kita, punya pandangan yang sama dengan kita. Ini yang harus kita hindari, karena anak itu mereka mau jadi apa saja, cita-citanya aja sudah beragam. Bahaya Bapak Ibu kalau semuanya jadi dokter, yang jadi pasien siapa? Bahaya kalau semuanya jadi guru, yang diajar nanti siapa? Ya kita memang sudah diciptakan berbeda-beda. Nah, hal yang terbaik untuk kita juga berbeda-beda. Bahaya nanti saya semuanya sama wanita yang satu yang sama ada lagi, yang 1000 lain mau kemana?
Jadi anak punya pandangan yang berbeda-beda. Tergantung apa tadi? Tergantung mereka datang dari keluarga seperti apa, tingkat ekonominya seperti apa, kebutuhannya. Nanti lari ke kebutuhan apa. Mereka apa ingin diterima atau mereka ingin penghargaan atau anak itu memang ingin datang ke sekolah untuk menjadi dirinya yang terbaik, mencari aktualisasi diri, kan itu yang kita harapkan semuanya. Tapi kan tidak semuanya datang dengan motivasi yang sama. Selanjutnya adalah perilaku buruk selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang benar adalah semua perilaku selalu memiliki tujuan. Gitu ya. Kan ada anak bapak ibu yang suka berisik di kelas, ya, yang berisik di kelas. Alasannya cuma satu, ingin ditanya, ingin ditegur, cuma pengen ditegur doang. Habis ditegur, si anak ya memperhatikan kita lagi. Ya. Ada anak yang telat. Yang telat kenapa? Ya, misalnya membantu orang tua di rumah, pilihannya dia telat itu pilihan. Mau bantu orang tuanya di rumah, kan? Tukang nasi dulu, misalnya pagi-pagi harus beresin anak adiknya 5. Datang ke sekolah telat, dia telatnya itu pilihan. Tapi bukan diaminkan ya. Tapi kita coba untuk anak mampu berkembang dengan baik gitu. Nah, kan walaupun ibu mau jualan nasi dulu, kamu memang benar membantu orang tuamu, tapi kan tugas utamamu adalah belajar. Jangan diaminkan, sudah salah diaminkan, itu yang salah. Tapi kita coba pahami anak, kemudian kita perbaiki kesalahan. Bukan kita coba anak untuk pahami kesalahannya, kemudian biarkan mereka memecahkan permasalahannya sendiri. Kan anak nanti memilih, ya udah Bu, saya membantu ibu saya sampai jam berapa. Nanti adik saya ada yang tanggung jawab siapa. Itu kalau anaknya mengalah. Atau mungkin nanti ya sekolah ya mau tidak mau mengalah misalnya. Kalau memang benar keadaannya serumit itu. Selanjutnya adalah ini yang tadi kita bahas, orang lain mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Ini harus dibuang jauh-jauh karena kontrolnya ada di diri kita. Walaupun nanti si anak misalnya dipaksa dengan paksaan membuka tangannya untuk menunjukkan hal-hal yang berharga untuk dirinya, tapi kan kita nggak tahu apa mereka benar-benar menganggap hal yang berharga buat mereka atau mereka mungkin setelah mereka lepaskan genggamannya, mereka genggam erat lagi sehingga kita kesulitan untuk bertanya lagi, untuk mencoba membukanya kembali. Kita kan nggak tahu karena kontrol tetap ada di diri anak masing-masing. Gitu. Selanjutnya adalah memaksa agar pada saat rujukan gagal. Jadi akhirnya adalah paksaan muncul, hukuman muncul. Kalau kamu tidak mengerjakan ini, kalian akan saya kurangi nilainya. Besok semuanya A, semua B. Ya. Nah, mari kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita coba berkolaborasi. Kita guru jangan malu berkolaborasi dengan siswa. Masalahnya apa nah? Kalian punya masalah apa? Masalahnya apa? Benar nggak ini masalahnya di sana? Kira-kira bisa diatasi atau tidak? Kira-kira pemecahan masalahnya apa? Kira-kira kamu bisa nggak bermanfaat dengan orang lain? Pemecahan masalahnya itu untuk kamu sendiri atau orang lain? Kita buat sama-sama dengan peserta didik. Lebih bagus lagi kalau ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya saling berkolaborasi. Kemudian kita kolaborasi juga dengan anak. Terus yang terakhir, kita selalu berpikir menang dan kalah, padahal kita itu tidak harus menang dan kalah. Bukan berarti ketika anak mau menuruti saya menang dan anak kalah. Tadi ketika nanti hasilnya anak diberikan penghargaan terus-menerus, besok jadi koruptor karena selalu mengharapkan penghargaan, itu kan jadi bahaya. Kemenangan awal nanti kalau jadi lurah saya, kalau jadi presiden saya, jadi kekalahan ujungnya buat saya. Tapi kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Menang buat siapa? Menang buat kita sebagai guru dan murid, juga sebagai
siswa. Jadi nanti kita tanya dia kesalahannya apa, solusinya datang dari diri siswa, dan diri siswa itu benar mengakui bahwa itu kesalahan saya dan saya memang pantas untuk melakukan perbaikan seperti ini, dan ini mampu menembus kesalahan saya. Nanti anak mampu, oh saya sudah menembus kesalahan saya, misalnya muncul dalam harga dirinya kembali muncul, bukan identitas gagal yang muncul. Sekali lagi, bukan identitas gagal yang muncul, tapi siapa? Tapi anak punya kebanggaan bahwa saya mampu menyelesaikan masalah, dan akhirnya anak mampu maju selangkah lebih maju gitu. Sehingga nantinya dia mampu memecahkan masalahnya di masyarakat kelak. Ya itu. Nah, wah Pak, sulit sekali Pak melakukan hal ini. Jangan berpikir terlalu besar, ya. Kita harus memikirkannya bahwa saya akan melakukan perubahan dari apa yang saya bisa saat ini. Seperti itu. Nah ini disiplin positif. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, senada dengan Dianegos menyatakan bahwa ketika kita menuntun anak dengan penghargaan yang berlebihannya, juga hukuman yang berlebihan pula, pertanyaannya setelah itu apa? Yang paling penting itu bukan motivasi dari luar, tapi motivasi dari dalam hati. Bagaimana kita mengembangkan harga diri anak, kemudian nantinya bisa percaya diri, kemudian nanti ketika lepas dari kita, nah itu. Pertanyaannya bukan saat ini, tapi nanti. Nah ini bagaimana sih Pak saya mengidentifikasi? Awas nih, jangan sampai nanti anak memilih patuh pada kita karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah itu kan berarti anak patuh karena hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Gitu. Selanjutnya, dan ini yang paling penting, yang kita arahkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi yang dua harus dihindari, karena penghargaan yang berlebihan berbahaya, hukuman yang berlebihan juga berbahaya. Sulit Pak, memang sulit. Tidak ada yang mudah dalam sebuah perubahan. Nah, seperti ini. Pak, menghukum itu salah ya? Gitu. Bisa dilihat di sini bahwa pengaruh hukuman hanya jangka pendek ketika mereka diawasi. Pertanyaannya ketika mereka diawasi seperti apa? Gitu. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif kita setelah lepas seperti apa? Kemudian penghargaan merusak hubungan. Saya diberikan hadiah teman saya, misalnya saya pelajaran biologi nih, pelajaran Bu Iis nih, Bu Iis kasih saya nilai 100, teman saya nilainya 99, yang lain nilainya 80. Seolah-olah saya sukses dan teman yang saya yang 99 gagal. Nah, harusnya gue juga bisa tuh. Saya bahasanya, udah gue pindah tempat duduk, bahasa kasar. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya mengurangi ketepatan apa? Kita berikan penghargaan. Anak di dalam pikiran itu nanti panik untuk mendapatkan penghargaan. Ketika dia panik, seperti apa? Nah, gitu ya. Bisa. Anak tuh sukses tidak harus dia harus paling bagus loh. Bisa aja dia buat temannya lebih jelek. Misalnya seperti itu. Itu yang berbahaya. Kemudian yang paling menarik adalah di sini penghargaan menghukum seperti yang dijelaskan. Penghargaan menghukum. Teman saya nilainya bagus juga, saya nilainya bagus juga, tapi karena saya yang tertinggi, saya dianggap yang terbaik. Artinya selain saya tidak ada yang terbaik. Nah yang diinginkan adalah ini. Saya ingin ada motivasi dalam diri sendiri. Nah, ini perbedaan. Nah, apa sih Pak budaya positif? Apa sih nilai-nilai positif? Semuanya udah tahu ya. Nilai-nilai positif adalah nilai-nilai positif yang ada di masyarakat saat ini. Ini yang dulu kita kenal, atau sekarang dalam perubahannya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernama kritis, berkebinekaan berkebaikan dan kreatif. Ini adalah skema besar pendidikan kita saat ini.
Jadi nanti semua pendidikan diarahkan ke sana. Tapi ingat, tujuannya adalah memerdekakan anak. Oke. Nah, kita dapat Kita dapat melakukan kebiasaan budaya positif itu dengan dua hal yang paling sederhana. Jadi bukan ini satu-satunya, bukan ini hanya dua hal ini satu-satunya. Di antaranya adalah kita bisa membentuk keyakinan kelas. Selanjutnya adalah dengan penerapan restitusi. Apa ini? Nah, tadi ada dua kan tadi yang mampu digunakan untuk membuat lingkungan belajar yang positif, disiplin positif. Bagaimana sih kita membuat anak-anak peserta didik itu memiliki sifat disiplin positif tadi? Nah, salah satu yang dapat kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kumpulan pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi nanti anak-anak menuliskan apa sih yang mereka yakini tentang pembelajaran yang seharusnya di kelas. Mereka harus telat. Mereka itu tidak boleh datang telat, harus mengerjakan tugas dengan komitmen, kemudian dan lain-lain. Pak, pertanyaannya, semuanya pasti bilang itu sudah ada Pak. Itu sudah kami lakukan dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, iya, hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Bedanya apa dengan kesepakatan kelas? Kalau kesepakatan kelas, biasanya kita lakukan yang saya mau bicarain, kita yang mengarahkan. Bapak ingin kalian tepat waktu, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas tepat waktu, ingin kalian semuanya komitmen dalam pembelajaran, semuanya dari Bapak ini. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas adalah itu bukan datang dari guru, tapi harusnya datang dari peserta didik. Jadi nanti keyakinan universal ini, keyakinan positif universal ini datangnya adalah hal-hal yang dianggap siswa bagus dan harus mereka kerjakan di kelas, bukan dari gurunya. Sekali lagi, bukan dari gurunya tapi dari peserta didiknya. Nah, di dalam pembuatannya kita melibatkan peserta didik. Ya, bagaimana cara melibatkannya? Ya nanti kita jelaskan. Nah, jadi nanti peserta didik itu diminta untuk menuliskan hal-hal yang mereka ingin capai. Misalnya, saya mau belajar tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, saya ingin dihargai, jadi saya harus menghargai orang lain. Hal-hal itu nanti dicatat oleh peserta didik. Nah, kemudian tidak ada hukuman atau reward ketika mereka melanggar atau melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini adalah hal yang mereka yakini. Jadi kalau mereka melanggar, berarti mereka melanggar keyakinan mereka. Dan ketika mereka melakukannya sesuai dengan keyakinannya, memang hal sudah sewajarnya. Oke. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya anak disuruh menulis di papan tulis tentang hal-hal positif apa ketika mereka belajar yang harus mereka lakukan, dengan teman sekelasnya harus seperti apa, ketika belajar seperti apa, ketika mereka mengumpulkan tugas apa, ketika bertemu dengan guru harus seperti apa, ketika saya ulangan harus seperti apa. Biarkan mereka menulisnya sendiri, harus dengan kata-kata siswa sendiri, karena itu merupakan keyakinan kelasnya. Jadi nanti kita sediakan saja papan tulis kosong. Ya, kita sediakan papan tulis kosong. Kemudian mereka diminta untuk menuliskannya satu persatu di papan tulis. Siapa yang menuliskannya? Murid sendiri yang menuliskannya. Biar mereka dengan sadar menuliskannya apa yang mereka yakini. Gitu ya. Atau Pak, mereka mungkin malu gitu ya, menuliskannya di depan kelas. Kita bisa memberikan mereka kertas warna-warni lah gitu biar lebih benar. Kertas warna-warni, kemudian mereka tuliskan hal positif apa yang kira-kiranya
harus saya lakukan sebagai peserta didik di kelas. Satu. Terus yang kedua, mereka diminta menuliskan bagaimana saya harus berperilaku dengan guru, bagaimana saya harus berperilaku dengan teman sekelas saya, bagaimana saya harus menjaga, bagaimana cara saya menjaga barang-barang di kelas, seperti itu. Nah, itu ditulis sendiri sama mereka, kemudian mereka katakan di sini satu persatu. Di sini 1, 2, 3, oh biarkan berhamparan gitu. Nanti kita klasifikasikan bersama. Ya, yang kata-kata yang minimal, yang kata-kata yang menurut kita mirip atau sama, ya jangan di double. Nah, kemudian di inventaris, gitu ya. Kemudian kita tempel di depan kelas. Ya, sekali lagi, keyakinan kelas ini datangnya dari siswa. Ya, datangnya dari siswa, bukan dari guru. Tujuannya bukan untuk menghukum anak jika melanggar, tapi untuk mengingatkan mereka apa yang sebenarnya mereka yakini. Kemudian ketika mereka melanggarnya, kita balikan yang ke anak. Ini keyakinan kelas kita seperti ini, loh. Bukan untuk menghukumnya, tapi untuk memperbaikinya, untuk mengingatkannya bahwa ini salah. Kemudian kira-kira kamu bisa memperbaikinya atau enggak? Caranya seperti apa? Itu fungsi dari keyakinan kelas. Bukan untuk menghukum peserta didik ketika melakukan kesalahan, tapi sebagai pengingat kita, ya, untuk memicu disiplin positif. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tadi kan sumbernya adalah nilai-nilai positif yang universal, ya. Selain itu apalagi Pak? Ya, untuk menjawab kebutuhan peserta didik. Karena saya sangat yakin ketika peserta didik kebutuhannya diinventarisir, ya, dikumpulkan, kemudian mereka sadar betul bahwa kebutuhannya itu nanti diakomodir, ya. Mereka akan mendapatkan lingkungan belajar yang positif. Ya, kebutuhan mereka itu apa aja? Nah, di sini ada kebutuhan kalau di dasar kebutuhan manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, yang sifatnya itu mereka menjauhi gangguan, gitu. Hukuman dijauhi, kemudian mereka ingin mendapatkan kesenangan, gitu ya. Dan yang paling di buku itu yang paling depan adalah makan dan minum. Nah, kemudian adalah cinta dan kasih sayang. Ini hubungannya dengan bagaimana mereka berhubungan dengan teman-teman sekelasnya. Ketika mereka, jadi kan ada tulisan di situ. Bagaimana saya saling menghormati dan bagaimana saya menjaga barang-barang milik teman sekelas saya. Bagaimana saya menjaga inventaris kelas-kelas saya. Itu hubungannya dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Jadi peserta didik datang ke sekolah, mereka itu ingin ilmu yang mereka dapatkan. Ada yang ingin pintar berdialek, ada yang ingin pintar menulis, ada yang ingin pintar berhitung dan sebagainya. Nah, itu tadi dijaminkan oleh apa? Anak tepat waktu, disiplin, anak mengerjakan tugas dengan berkomitmen. Nah, itu harus diinventarisasi. Selanjutnya adalah kebebasan. Jadi nanti kesepakatan bahasa. Keyakinan kelas itu harus bisa membebaskan peserta didik kita dalam belajar. Bebas itu bukan berarti tanpa aturan, tentu saja. Artinya kebebasan ini nantinya maksudnya apa? Anak mampu membuat pilihannya sendiri. Mereka sudah membuat keyakinan kelas. Berarti ini adalah hal-hal yang saya yakini. Jadi ini tidak boleh saya langgar. Ini benar-benar dari saya. Harapannya anak sadar betul apa yang mereka yakini, kemudian mereka melaksanakannya tanpa paksaan dari orang lain, karena ini adalah keyakinan dari diri sendiri. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Ya, anak-anak kita kan anak SMA, remaja. Mereka itu senang bermain, gitu. Jadi nanti pasti mereka minta di dalam kesepakatan kelas, guru santai, guru mampu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Pasti ada yang seperti itu. Guru tidak, guru memberikan waktu lebih ketika mengerjakan.
guru memberikan bimbingan tersendiri untuk peserta didik yang tidak mampu belajar dengan cepat, itu pasti dan sewajarnya muncul dari siswa gitu. Dan tugas kita memang sewajarnya mengakomodir itu gitu. Karena sebenarnya kita perlu pahami bahwa memang anak itu punya kecepatan belajar yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda. Makanya ada anak yang tentang belajar dengan audio, ada yang dengan visual dan lain-lain. Jadi semuanya harus kita penuhi. Dengan ini mereka dapat nyaman belajar dan harapannya nanti mampu meningkatkan untuk pembelajarannya. Nah, di sini. Pak, terus yang harus saya lakukan apa? Nah, ini yang biasanya kesalahan kita lakukan. Kita selalu menghukum peserta didik. Menghukum. Nah, kalau menghukum, nanti anak merasa terancam di kelas. Iya. Kalau merasa terancam di kelas, anak biasanya malu bertanya dan malu menjawab. Misalnya kalau jawabannya salah kita sudutkan, kalau jawabannya benar kita ya gitulah, kita beri penghargaan. Pertanyaannya kalau saya salah gimana? Jadi anak muncul pertanyaan-pertanyaan dari anak yang akhirnya tidak bisa dilontarkan ketika pembelajaran. Selanjutnya pembuat merasa bersalah, minggir-minggir. Kan udah ibu bilang kan kata 2G kalau kata orang kasih. Nah akhirnya apa? Mereka dibuat merasa malu. Kalau yang pertama dibuat takut, yang satunya dibuat malu. Soalnya teman, ini yang kita kemarin coba lakukan semuanya. Saya ingin menjadi teman bagi peserta didik saya. Pertanyaannya, kalau teman ketika nanti mereka dihukum atau dia merasa bersalah, kemudian mereka butuh teman, backup. Akhirnya muncul pertanyaan dari anak. Saya kira ibu teman saya. Harusnya ibu membela saya. Gitu. Nah, jadi teman dekat dengan siswa bagus. Yang kita hindari yang itu. Akhirnya anak ketergantungan dengan kita. Atau bahkan yang buruknya, anak menjadikan kita backup atas kesalahannya. Gitu. Kok saya nilainya jelek? Kan kita kenal. Nah, itu yang jadi bahaya. Selanjutnya adalah pemantau. Nah, dalam kurikulum Merdeka, seenggaknya kita di daerah ini pemantau. Kita buat keyakinan kelasnya. Kita sepakati bersama. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan, jangan disindir. Nah, seperti apa sih keyakinan kelas kita yang kita kesepakati sebelumnya? Ya, kira-kira kamu salah apa? Tidak. Jadi anak nanti sadar sendiri. Jadi fungsi dari keyakinan kelas sebenarnya seenggaknya kita kan murid kita banyak nih, ada 36 siswa. Treatmentnya kan berbeda-beda. Ketika ibu merasa kesulitan misalnya, seperti ada yang mengajarkan 1 jam, kalau mengadakan bimbingan yang terlalu lama kan tidak efektif gitu ya. Kita bisa mengatakan kita bisa memposisikan kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, kalau manajer itu apa? Kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita sebelumnya. Kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, ini menariknya yang saya. Oke. Nah, ini contoh dari posisi kontrol untuk manajer. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekarang? Ya, kita masuk jam berapa? Gitu. Jadi kamu terlambat, kenapa ya nak? Kenapa? Jadi ditanya kenapa? Jadi tidak serta-merta menyatakan dia salah. Itu kamu salah datang itu juga. Nah, kamu kenapa terlambat? Opa macet, kesiangan. Kenapa kesiangan? Kenapa macet? Nah, kalau sudah dikasih tahu, sudah diberitahu kita sudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan, kita coba kan. Oh, Pak, saya terlambat karena tadi malam nonton bola. Wah, luar biasa nonton bola ya. Bapak juga tadi malam nonton bola loh. Ya, MU ya, jangan, lu bener bola baik. Enggak. Tapi karena kalau kita punya hobi yang sama ya, kita coba dekatkan dengan dia misalnya. Atau kalau yang ibu bapak juga sama di rumah, tukang nonton bola sampai pagi, ibu sampai ditinggal. Seperti itu. Nah, kita coba dekatkan dengan anak, kemudian kita diskusikan.
kira-kira, nah biar besok nggak telat harus seperti apa? Ya. Itu contoh dari control manager. Hal tersebut ya disebut dengan restitusi. Kalau kita mengetahui 5 posisi kontrol, pertanyaannya ini digunakan untuk apa? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menerapkannya dalam restitusi. Nah, sebenarnya dalam restitusi sebenarnya ya, bisa digunakan posisi kontrol itu yang sebagai pemantau dan juga sebagai manajer, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya restitusi itu apa Pak? Dari tadi dibilang restitusi. Restitusi itu adalah hal yang digunakan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Gitu. Jadi ini adalah upaya untuk mengangkat derajat anak yang kita cap sebagai anak gagal, kemudian kita identifikasi masalahnya, kemudian kita ajak anak itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sehingga nanti anak memiliki apa ya istilahnya? Saya mau menyelesaikan masalah saya. Nah, mereka nanti punya harga diri, mampu berdiri tegak lagi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita berpikir positif, jauhkan tadi kata-kata anak itu memang nakal, anak itu memang malas. Kita harus berpikir positif. Apa maksudnya? Di sini, anak tidak pernah berniat buruk. Itu penting buat saya menurut saya. Anak itu tidak pernah sengaja untuk berbuat salah. Ya, itu paradigma yang ini yang harus kita tanamkan di diri kita masing-masing. Selanjutnya adalah kebutuhan apa yang ingin dipenuhi anak. Nah, mereka melakukan kesalahan apa nih? Kebutuhan apa yang hilang? Gitu ya. Selanjutnya, bagaimana anak bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa memperbaiki diri. Jadi kita perlu berpositif thinking dengan si anak bahwa anak itu sebenarnya tidak sadar bahwa mereka itu memang pengen salah gitu, enggak. Yang kedua, kita harus pahami bersama bahwa anak melakukan kesalahan karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah si anak. Itu penting. Nah, pertanyaannya modelnya harus seperti apa? Restitusi itu umumnya seperti apa? Ada 3 di sini yang membentuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah kegiatan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa? Menstabilkan identitas itu seperti ini. Anak itu melakukan kesalahan dengan tembak, woi, kamu mah dasar, ya. Tapi, kenapa? Gak apa-apa, salah mah emang biasa. Ayo di sini kita ajak bersama. Kira-kira apa yang salah? Bisa nggak kamu memperbaiki? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk yang menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi nih, mereka memang membuat kesalahan. Ya, sekali lagi, mereka memang membuat kesalahan. Tapi jangan dibuat mereka itu seolah-olah memang, wah kamu paling salah. Nah, kita buat seperti ini. Mereka misalnya bertengkar dengan temannya dengan dasar kamu anjing, maaf gitu ya, menyebutkan hewan dan apapun. Nah, tapi anak kita tanya, nah kamu kenapa melakukan itu? Saya kesel tuh sama dia. Nah, kita buat hal seperti itu, kata-kata seperti itu. Oh ternyata begini. Sebenarnya kamu bisa ya melakukan hal yang lebih dari itu ya? Atau kamu bisa bilang, kita bisa bilang, wah sepertinya kamu sudah menahan diri ya. Kita buat mereka stabil. Mereka buat kita nyaman. Kita TikTok nih dari 2 nih, menstabilkan identitas, validasi tindakan. Kita buat untuk berulang kali. Anak percaya sama kita
baru kita baru kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Apa itu? Menanyakan keyakinan. Jangan dibilang dia salah dulu ibu. Anak gak akan tahu. Anak gak akan mau terbuka. Pasti anak gak akan mau terbuka. Gitu. Ya, kita buat dia nyaman dulu, merasa dipahami, baru kita tanya keyakinan kelas. Nah, tapi apakah itu sudah benar? Menurut kamu hal itu sudah benar atau salah? Gitu ya. Kalau memang belum kamu sadar itu salah, hal apa yang harus kamu lakukan? Jangan kamu salah, saya hukum. Tidak, dibuat nyaman dulu. Nah, kenapa? Apa salah biasa? Nah, terus dia bilang, kenapa kamu melakukan kesalahan? Kamar pertama tuh, ibu saya tadi mau nonton bola. Oh iya, berarti sama dong hobinya sama ibu bapak. Bapak juga nonton bola, tapi kok bapak nggak terlambat ya? Coba pikirkan lagi, kenapa sih? Berarti kan nonton bola itu bukan alasannya. So, kita gali bersama permasalahan. Nah, anak sudah mulai nyaman, dekat, mau buka diri, baru kita tanya, ini salah atau benar? Gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke. Bisa kita lakukan berulang-ulang. Nah, dan ini baru yang saya. Ini yang penting. Setelah kita membuat anak nyaman, anak yakin bahwa mereka melakukan kesalahan, kita tanyakan, nah kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Sepele, tapi kita yakinkan mereka bahwa mereka bisa jadi orang yang bagus, menjadi orang yang baik. Sepele, sekali lagi sepele, tapi penting untuk anak yang memiliki masalah ini. Selanjutnya, kira-kira kamu bisa memperbaikinya dengan cara apa? Syukur-syukur bisa memunculkan solusinya bermanfaat untuk orang lain. Tanya, besok saya bu agar tidak telat lagi, mau bawa nasi bungkus buat Pak Bimbing. Pak Bimbing suka nggak makan, saya lihat pagi-pagi. Saya buat 5 sarapan pertama buat ini. Tidak harus dalam bentuk pekerjaan. Saya juga akan mengingatkan teman saya yang suka telat nih. Kalau nanti ada teman ini, syukur-syukur seperti itu. Gitu. Jadi jangan mengecilkan anak, biarkan anak memunculkan solusi pemecahan masalahnya sendiri. Karena saya yakin anak itu punya hal yang punya potensi di dalam diri. Jadi enggak, kamu telat nih. Anak akhirnya memunculkan dirinya di belakang kelas, pojokkan dan tidak punya harga diri. Ya, sekian dari saya. Ada pertanyaan? Ya, buka milik mana? Oke. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya mau bertanya. Gini Pak, yang sering ditemukan adalah anak sering mengakui kesalahannya. Tapi misalnya nih, iya bu saya salah. Nah setelah kalimat iya bu saya salah, lalu dilanjutkan oleh kalimat-kalimat alasan yang sebenarnya alasan itu apa ya? Menurut saya tuh nggak bisa diterima gitu Pak. Contohnya gini, di sekolah kan pasti ada peraturan ya. Misalnya tidak boleh membawa handphone ke dalam kelas, misalnya seperti itu. Nah, ketika saya menemukan pelanggaran dari peraturan tersebut, kemudian saya tanya apa alasan anak tersebut membawa handphone ke dalam kelas, kemudian dia mainkan dalam penglihatan saya, kemudian anak itu menjawab yang iya bu, soalnya tadi saya habis ini, jadi saya nggak sempat mengumpulkan handphone. Nah, gimana sih Pak caranya biar? Tapi itu tuh habis melakukan itu lalu saya berikan hukuman dong Pak, HP-nya saya ambil dulu. Nah, setelah itu anak tersebut ketahuan lagi Pak melanggar peraturan sekolah tersebut. Bagaimana sih Pak cara yang tepat untuk menghadapi itu gitu Pak? Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Atau saya jawab dulu ya? Nah, oke. Pak,
anak sering memunculkan alasan yang tidak bisa saya terima. Ya, kita kembalikan lagi kalau sebelumnya. Sebentar, saya presentasikan dulu. Oke, pertanyaannya ketika anak tidak mampu, anak sudah seperti ini nih, anak sudah saya coba ajak bicara, kemudian memunculkan jawaban yang tidak bisa saya terima. Ya terima saja. Ya, tugas kita kan percaya pada peserta didik. Tugas kita adalah percaya kepada peserta didik. Itu yang paling utama. Ketika dia memunculkan jawaban yang tidak bisa percaya, kalau tidak masuk logika, ya kita balik lagi dengan ini, apa benar? Nah, apa benar? Kita ulang lagi proses tes deduksinya. Kecuali kamu, Pak saya habis dari planet Mars pada di malam, kemudian saya telah yang bercanda. Ini nanti jadi kebiasaan. Kita buat tes dulu. Kita ulang tahapan. Kita tanya pertanyaan. Kita coba dekatkan. Pertanyaannya Pak, kalau misalnya tidak bisa lagi, ya kakak lagi tugas kita percaya dengan peserta. Jadi kita anggap percaya dulu. Nah, kalau misalnya nanti berulang-ulang, ya, kita punya jadwal di sini. Ada Bu Mahmuda, ada Bu Desi, ada Guru BK. Itu yang khusus yang punya wewenang memang untuk kegiatan pembimbing karakter peserta didik. Saya kira cukup sekian untuk presentasi. Terima kasih untuk partisipasinya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi kecil dengan individu dan kelompok kecil. Setelah saya melakukan kegiatan sosialisasi dengan guru-guru di SMA 1 Cikarang Selatan, tempat saya mengajar, saya rasa saya perlu mendekatkan diri saya dengan beberapa guru untuk memastikan apakah sosialisasi yang saya lakukan berhasil. Apakah mereka melakukan kegiatan restitusi dan melakukan pembentukan keyakinan kelas dengan para siswa atau tidak. Dengan pendekatan secara individu seperti ini, saya rasa mereka akan lebih terbuka dalam mengemukakan apa saja kesulitan mereka dalam kegiatan restitusinya di kelas dan bagaimana mereka melaksanakan keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa. Dengan pendekatan secara individu dan diskusi kecil seperti ini, biasanya muncul hambatan-hambatan apa yang dialami oleh guru ketika mereka coba melakukan restitusinya. Apa saja keyakinan kelas yang ingin mereka munculkan di kelas namun tidak muncul, atau hal-hal yang mereka ingin ketahui tentang kegiatan restitusi dan keyakinan kelas. Berikut sosialisasi individu yang saya lakukan. Ya, gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman kalian sudah sepakat nih bahwa kita untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kelas, ya anak-anak berdisiplin di kelas. Nah, kalau kemarin bahasannya itu kita menginginkan adanya disiplin positif di kelas. Dan apakah Bapak Ibu sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Nah, di sini kan kalau kemarin itu kan saya coba arahkan ya, kalau misalnya membuat kesepakatan kelas itu, Bapak Ibu tinggal membuat anak menuliskan sendiri apa yang mereka yakini kelas, apa yang mereka yakini tentang apa yang harus diyakini kelas. Misalnya anak nih diarahkan saja gitu, kalau memang nantinya dari anak gitu ya, tapi kita bimbing kan kadang-kadang anak nggak mengerti apa yang mau dibicarakan gitu, apa yang mau dituliskan. Nah,
Nah, misalnya kita arahkan seperti ini. Nah, apakah kamu itu ketika masuk di kelas itu inginnya hadir tepat waktu atau terlambat? Kemudian bagaimana sih kalian itu berperilaku dengan teman kalian? Bagaimana sih kalian itu menjaga apa ya sebenarnya? Menjaga inventaris kelas. Tidak mungkin kan anak menjawab akan merusaknya. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah itu harus datang dari peserta didik sendiri. Nah, Pak Komang kemarin sudah buat belum keinginan kelas? Secara tertulis sih dulu. Secara tertulis. Kalau secara lisan ataupun Jadi pernyataannya itu secara lisannya. secara tulisan dulu. Secara tulisan belum. Kemarin dibuat ini mungkin ya, dibuat secara bersama-sama anak menetapkan apa yang harus dilakukan. Sepakatannya. Bu Hajar Ais. Kalau saya mah dari dulu juga nggak ada kesepakatan, tapi saya selalu menerapkan kedisiplinan dari awal sampai akhir, menjaga kelas, menjaga silaturahmi antara anak dengan teman, guru dengan murid. Nah, itu selalu tertanam karena kan apa? Kalau tidak seperti itu, anak itu selalu keluar daripada jalur yang harus mereka kerjakan begitu. Kalau untuk sekarang kan kita harus ada kesepakatan kelas ya. Oke, itu lebih baik lagi. Jadi kalau Ibu Hajar lebih senang anak-anak, tapi sebelumnya kita juga sadar ya, anak-anak tidak sadar apa yang dilakukan. Nah, jadi sebaiknya kalau besok ya, kita buat itu secara tertulis gitu ya, Bu ya, apa ya? Nah, yang sudah dilakukan oleh Pak Komang itu bagus, yang dilakukan oleh Pak Bu Hajar juga bagus. Saya yakin juga teman-teman juga menerapkan disiplin positif di kelas. Gitu ya. Tapi yang boleh nggak semacam kontrak belajar yang dia tulis di tembok bahwa harus ABC seperti itu? Iya, itu yang diharapkan. Jadi anak kita buat anak itu menuliskan apa tulis misalnya. Terus mereka misalnya, nah tulisan yang mereka misalnya, saya tidak akan terlambat masuk kelas, saya akan berkomitmen dalam belajar, saya akan Dengan bahasanya dia sendiri. dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian kita buat mereka menuliskan itu, gitu. Kita buat mereka menuliskan itu. Terus kalau seperti yang Pak Hudri bilang tadi luar biasa tuh tadi, ya buat trennya lah di figura gitu. Kemudian kita tempel. Itu buat balik kelas dong ya. Cuman gini, kadang kalau anak oke deh, yang satu kita coba berusaha kayak menjaga kelas, menjaga karakter, berdisiplin, tetap segala macam. Kemudian mereka terkadang butuh pengakuan. Kita seorang pengajar, seorang guru harus memotivasi, harus memberikan, oh terima kasih, udah kamu bagus sekarang, baik sekarang. Reward. Tapi tidak pujian buat mereka, jadi mereka merasa. Tapi bagus ya dengan adanya sekarang mama anak ya. Ya lumayan. Minimal sedikit ada sopan santun, sedikit mulai ada perubahan. Ada. Ya perlu tapi ingat ya Pak Ibu, yang kemarin kan kita juga udah bilang nih, walaupun nanti ada penghargaan, jadi sifatnya jangan bentuknya mendorong anak untuk bertindak sesuai penghargaan. Betul. Tetap harus dibatasi gitu. Jangan nanti anak diberikan penghargaan. Takutnya nanti anak bergerak karena penghargaan. Dan juga penghukuman itu juga kan dalam sekolah ramah anak harus dihindari ya. Iya. Nah, ya udah, kalau memang sudah melakukannya, nah tadi berarti yang harus kita lakukan adalah seenggaknya anak-anak melakukan kegiatan tersebut ada patokannya gitu ya. Tadi Pak Lutfi bilang ada standarnya gitu. Jadi nanti kalau ada anak melanggar gitu ya, kita kembalikan lagi ke kegiatan kelas yang kita sepakati sebelumnya. Itu namanya kontrak kelas apa kontrak belajar? Kaitan belajar. Nah kalau kemarin itu kita kenal dengan kontrak belajar ya. Nah kalau sekarang itu bahasanya keyakinan kelas itu. Nah keyakinan kelas itu bukan dulu kontrak belajar itu guru maunya apa, murid maunya apa. Sebenarnya sama, prinsipnya sama. Cuma datangnya dari peserta didik gitu. Makanya disebut keyakinan kelas. Artinya hal-hal positif ini datang dari peserta didik. Karena datang dari peserta didik, jadi yang tertulis itu adalah keyakinan yang guru ya, bukan guru, murid-murid yakini. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang salah, berarti mereka merusak atau menyalahi keyakinan diri sendiri. Jadi yang mau diharapkan adalah anak sadar akan apa yang harus dilakukan. Ketika mereka menyalahinya, kita kembalikan. Ini loh keyakinan kita.
Ya, yang kita sepakati coba. Ya, gimana ini? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sip, terima kasih. Kita lebih baik itu nanti. Selanjutnya, saya akan membahas implementasi keyakinan kelas. Dalam hal ini, saya mencoba menampilkan bagaimana saya membentuk keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Mari kita saksikan. Oke, kan tadi. Biasa aja. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Anak-anak semuanya gitu ya. Nah, hari ini Bapak akan mencoba ilmu baru Bapak. Ilmu tawa-tawa enggak apa-apa. Hari Bapak tidak pernah bangun di kelas kan. Oke. Hari ini Bapak akan mencoba ilmu baru Bapak. Ya, bukan ilmu merah, bukan. Nah, hari ini saya akan membahas pengetahuan baru saya tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Sebenarnya udah kita buat sebelumnya. Nah, mirip-mirip seperti itu. Kesepakatan kelas, bagaimana saya berperilaku di kelas dan bagaimana kalian juga berperilaku di kelas. Bagaimana kalian mengerjakan tugas saya dan bagaimana saya menilai tugas kalian. Kan kemarin kamu menuntut ya, Bapak harus datang tepat waktu. Dan saya juga menuntut kan ya, kamu harus datang ke kelas 15 menit, paling lambat 15 menit setelahnya. Nah, oke. Terus kemarin juga saya bilang kan, saya ingin kamu mengerjakan tugas saya dengan komitmen. Yang penting niatnya, ya. Mengerjakan tugas saya, memang kemampuan kan berbeda-beda, tapi kan yang dilihat sama kalian kan berbeda. Nah, oleh karena itu, sekarang Bapak yang berbeda apa? Hari ini, Bapak ingin membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah hal-hal positif yang kalian yakini. Berkenaan dengan apa? Iya, sama. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hal yang kalian yakini tentang bagaimana saya berperilaku di kelas, berperilaku dengan Bapak, berperilaku dengan teman-teman kelas. Nah, nggak mungkin kan saya akan datang telat-telatin. Jangan sampai saya masuk tepat waktu, nggak mungkin kan? Ya, saya nggak mungkin ngomong ini. Saya akan apa ya istilahnya? Saya akan menggunakan kata-kata kotor di kelas saya. Tidak mungkin kan? Nah, mungkin. Terus saya nggak mungkin kan bilang saya tidak akan menghargai teman sekelas saya. Nah, jadi coba pikirkan sekarang, ya apa sih hal positif yang mau kalian yang mau kalian jadikan keyakinan kelas untuk berkenaan dengan apa yang mau atau harus saya lakukan di kelas. Keyakinan kalian itu seperti apa? Stop. Dari sini. Stop. Pikirkan. Ada yang mau nulis kan? Nah, itu yang ketawa-ketawa duluan. Ayo, stop. Ayo Kak. Nah, ini ayo kan kamu yaudah dua nih boleh nih. Sudah Bapak ada dua nih. Dua-duanya maju ke depan. Ayo. Nah, Bik, coba kamu mau apa di kelas? Iya, atau kamu aja. Kita penuhi ya. Nanti oh ya, boleh. Mau apa? Silakan Pak Alibar. Beneran makan di kelas apa jadi makan suki? Tidak kurang kasar. Kurang kas. Ini di kelas. Hari ini kita produksi. Terus? Ayo kita terusin. Saya
Buat diri sendiri. Buat diri sendiri kan? Tapi kan nomor 4 aku kan tugas ada buat jalan terus gua ada lagi? Nomor 4 korek tuh korek. Gak boleh kalah katanya ayamnya. Kalau apa? Ayo pada usahanya. Bonus. Boleh. Yes. Udah 14 boleh ya, Pak? Apa dulu? Yuk. Yuk, apa? Udah lagi setahun. Ayo kita penuhin. Itu sama aja. Lama-lama mendiskreditkan saya ini, masa boleh open facility ya? Mana? Ada lagi? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Ada lagi? Jarak maju. Kita ya, ada yang pernah jalan gara-gara rambut. Ada lagi. Cuma saya bukan dalam konter. Nanti berkelanjutan masalahnya. Oke, berarti ya. Coba lihat dulu di sini. Kita klarifikasi beberapa hal. Ya, nanti keyakinan kelas ini memang diyakini oleh teman-teman seluruh. Tapi ingat, harus sejalan dengan peraturan sekolah. Ya, jadi nanti ini mungkin curhatan dari teman-teman ya, dari anak-anak sekolah. Di nomor 20 pakai setuju sih Pak. Di sini ada tulisan. Ya, di sini dulu. Kita sepakatin dulu bareng-bareng.
tidak ada razia rambut. Oke, nah pertanyaannya nanti kalau anak-anak sekalian yang laki-laki tiba-tiba gondrong, ya terus banyak kutunya, kemudian yang lain, terus kenapa? Kan kita diminta untuk rapi ya. Nah, jadi kalau di razia rambut, ya razia rambut ada ketika kenapa Kak? Razia rambut ada ketika apa? Ada beberapa siswa ya oknum. Ada beberapa siswa atau oknum yang rambutnya tidak rapi dan terlalu panjang. Jadi bukan berarti saya merajia atau guru yang lain merajia tanpa tebal. Ya, kamu nanti rambutnya nggak rapi, kamu sisiran atau segala macam. Maksudnya itu bukan rambutnya tapi rapinya. Ya, kan sekolah juga udah kemarin. Setidaknya rambut kita harus di atas alis yang laki. Yang perempuan, ya nggak pernah dirajia kan? Kamu bebas-bebas sendiri gitu enggak kan? Enggak. Kalau yang kita yang perempuan yang pakai jilbab kan tetap dirajia jilbabnya. Ya kalau kayak gitu siapa? Ya ada tetap dengan ya harus tetap sejalan dengan peraturan jadi ini dianggap ya ini kan hak kalian ya. Nggak boleh ngajar galak-galak. Oke. Bapak nggak akan ngajar galak. Ya, saya usahakan ngajarnya lebih punya. Terima kasih Profesor. Saya ini datang tepat waktu. Jadi kita semua sadar ya bahwa kita itu yang harus datang tepat waktu. Nah, kemudian di sini mungkin ada yang sering dikurangi nilainya. Jika saya terlambat mengerjakan tugas H+2, maka nilai saya tidak dikurangi. Oke, benar. Nah, ini Pak yang agak aneh. Boleh open book ketika ujian. Ujian itu apa? Ujian itu apa? Ulangan. Jangankan Bapak, Tuhan aja diem waktu kamu diuji. Ya kan? Ya kamu dapat ujian nih, Tuhan gak langsung datang terus ngasih buku minggu 7 juga kan? Ya, ketika ujian digunakan untuk mengukur pengetahuan kita dan keterampilan kita. Kalau open book artinya apa? Ya, dan tidak ada efektif. Masa saya ngajar akuntansi loh? Saya ngajar akuntansi. Nah saya ngajar akuntansi pencatatan 2 buku. Tiba-tiba kamu open book nanti. Ya kalau open book, kalau misalnya kamu belajar sebelumnya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kamu open book. Iya, nggak belajar dan waktu itu baru open book. Akhirnya apa? Iya. Dan waktu pengujiannya nanti habis buat apa? Buat baca buku. Jadi open book itu nggak selalu bagus gitu ya. Kecuali kamu sedang mengalami permasalahan hidup, butuh solusi, buka Google, open book dulu. Ya, kan dulu belum ada masalah dengan istri tuh. Dengan berdua belum ada tuh, belum ada. Jadi belum perlu open book kan. Nah yang ini tadi Devi ya jadi polemik katanya. Katanya Devi banyak bertanya ketika pembelajaran gitu ya. Ini jadi jangan banyak tanya, jangan ya. Jangan banyak bertanya. Lu bertanya. Jangan tahu ya enggak lah. Kalau nanti teman-temannya yang lain ada yang bertanya, Devi bertanya. Devi udah melontarkan 2 pertanyaan. Ya, terus teman-temannya ada yang ingin bertanya. Tentu Devi akan dibatasi pertanyaannya karena Devi muridnya bukan Devi doang. Murid saya tuh ada 32. Enggak gitu juga. Pertanyaannya gini. Di kelas yang aktif Devi, tiba-tiba Devi terus bertanya ya. Gitu ya. Ya saya akan jawab. Tapi saya akan berusaha mengakomodir semua siswa saya. Jangan marah ya. Enggak gitu ya. Nanti kita semuanya itu diskusi ya. Kalian kan boleh ngomong di sini. Saya mau open book 1 ujian. Bayangkan kamu ujiannya fisika, terus open book. Kalau fisika penting, biologi open book. Ya, itu buku tebal begitu kamu uji di sini. Habis waktunya buat apa? Buat cari. Ya.
Jangan kayak gitu, jangan open book itu nggak selalu bagus, ya. Oke, jadi saya boleh bertanya di kelas. Hak saya sebagai murid tetap diangkat, boleh, gitu ya. Nah, ini silakan difoto dulu, kemudian dicatat, kemudian difigura bareng-bareng buat kita ini. Kita ya, awas ya. Jadi besok semuanya harus mengerjakan teman dengan baik. Terus saya akan membawa peralatan dan menggunakan perlengkapan secara lengkap. Jadi nggak boleh pinjam lagi itu. Biasanya temannya kita kehilangan buku dan Pak, ini bantuannya buat yang nulis aja Pak. Enggak, ini semuanya kita sepakati Pak. Jadi yang Oke, kita sepakat ya. Kita sepakat ya. Oke, terima kasih semuanya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.